Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, pun termasuk di malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Mu'allimin dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita tergolong umat beliau kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'allimin, yang saya hormati para wasatid, para sepuh tokoh masyarakat, dan juga para hadirin, adik-adik semuanya yang sama-sama hadir. Teriring doa mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul kita menjadi wasilah diampuni segala kesalahan-kesalahan kita, diangkat derajat kita, dan tentunya kumpul kita membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Namanya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah putra Umar bin Khattab. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, bainama salasatu nafarin yatamasyawna akhadahumul matar ila akhiriha. Bainama salasatu nafarin, suatu ketika ada 3 orang, yatamasyawna, mereka bertiga ini berjalan-jalan, maka tiba-tiba akhadahum, datang atau menimpa kepada mereka apa al-mataru, hujan. Jadi lagi jalan-jalan bertiga, tiba-tiba datang hujan yang begitu deras, sehingga famalu ila gorin fil jabali. Famalu, mereka bertiga berteduh ila gorin, ke dalam goa, fil jabali, yang ada di bawah gunung. Tapi ada sebuah tragedi. Fanhatot ala fammi gorihim sokhratun minal jabali. Tiba-tiba jatuh ala fammi gorihim, pada mulut goa yang mereka ada di dalamnya, apa sokhratun, batu besar, minal jabali, dari atas gunung. Sehingga fa'at baqot alaihim, menutupi batu besar itu alaihim, pada mereka. Nah, jadi ini kisah Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada sahabat, ingin menyampaikan sebuah pesan melalui kisah. Kisahnya itu adalah 3 orang yang masuk ke dalam goa dengan tujuan untuk berteduh, tapi mereka terkurung di dalam goa karena ada batu besar yang jatuh dan menutupi mulut gua sehingga tidak bisa keluar. Nah, maka faqala ba'duhum li ba'din, maka berkatalah siapa ba'duhum,
sebagian dari yang 3 orang tadi liba'din kepada sebagian lagi. Unduru a'malan amiltumuha lillahi sholihatan fad'ullaha biha. Unduru, coba kalian ingat-ingat deh, a'malan, satu amalan, amiltumuha, yang kalian mengerjakannya itu lillahi, karena Allah. Coba kamu ingat-ingat punya amalan enggak? Yang mana amalan itu benar-benar murni nih, dilakukannya itu lillahi ta'ala, karena Allah. Enggak ada kaitannya dengan manusia. Pokoknya lillahi ta'ala. Sholihatan sebagai amal soleh. Tujuannya untuk apa? Mereka mengingat-ingat amal yang dikerjakan lillahi ta'ala. Fad'ullaha biha. Mereka berdoa kepada Allah dengan wasilah itu amal soleh. Nanti ceritanya, hikmahnya akan kita bahas nanti. La'allahu, harapannya mudah-mudahan itu doa yang dipanjatkan kepada Allah melalui wasilah menyebutkan amal soleh lillahi ta'ala, ya berujuha, bisa merenggangkan atau membukakan mulut goa yang terhalang oleh batu yang sangat besar. Nah, maka berdoalah orang yang pertama. Faqala, maka berdoa siapa? Ahaduhum, orang pertama dari ketiga tadi. Doanya apa? Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani ila akhiriha. Allahumma ya Allah, innahu sesungguhnya hal, karena terbukti li, milikku atau bagiku, walidani, punya 2 orang tua. Artinya kata si orang yang pertama ini, ya Allah, saya ini dulu ya, punya orang tua, yaitu ayah dan ibu. Saikhoni, tapi dua-duanya sudah tua. Kabironi, dua-duanya sudah renta. Wali, dan bagiku sibiatun sikorun, saya juga punya anak kecil. Nah, jadi ini dilema mungkin ya Bapak sekalian. Jadi di sisi lain, si laki-laki yang pertama tadi semasa hidupnya dia punya 2 orang tua yang harus diurus karena orang tuanya sudah sepuh. Sedangkan di sisi lain dia juga sedang punya anak kecil. Nah, sehingga apa? Kuntu ar'a alaihim, maka akulah yang menghidupi mereka. Artinya apa? Yang mengurusi, yang mencari nafkah buat keluarganya. Fa idza ruhtu alaihim, maka apabila selesai mengembala aku alaihim untuk mereka, artinya pekerjaan saya ini adalah mengembala hewan ternak. Dan itu kulakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, gitu maksudnya. Fahalabtu, setelah mengembala hewan ternak, yang aku kerjakan adalah fahalabtu, memerah air susu. Nah, maka bada'tu biwalidayya askihima qabla waladi, dan kebiasaan ke aku adalah memulai kepada kedua orang tua askihima, memberi minum perahan susu tersebut qabla waladi, sebelum anakku. Bahasa lempengnya, kebiasaan saya dulu setelah selesai mengembala, saya memerah susu, dan yang paling pertama saya kasih minum dari perahan susu tersebut adalah orang tua saya dulu. Kalau udah selesai orang tua, baru pindah ke anak saya. Berarti prioritas utama hidupnya siapa? Orang tua. Nah, kemudian wa innahu na'abi asyajaru fama ataitu hatta amsaitu fa wajadtuhu ma ila akhiriha. Nah, pernah suatu ketika itu aku pergi mengembala sambil mencari kayu bakar, tapi jauh. Artinya tempatnya jauh sekali. Sehingga fama ataitu,
ketika aku pulang datang ke rumah, hatta amsaitu, aku kemalaman. Artinya kesorean itu udah hampir terlarut malam. Sehingga fawajadtuhuma, aku menemui keduanya, yaitu orang tua, qad nama, ternyata sudah tertidur. Pahala betul. Kemudian aku memerah susu, kama kuntu ahlubu, seperti biasa saya memerah susu. Kemudian pagi itu bil hilabi, saya datang ke tempat pemerahan susu kambing mungkin ya. Fakumtu inda ruhusihima, kemudian aku berdiri di samping kepala kedua orang tua saya. Jadi berdiri si laki-laki yang tadi yang pertama. Nah, kemudian dia itu bingung ngebangunin apa jangan ini. Akrahu, aku tidak menyukai an uqidhuma, untuk membangunkan keduanya. Jadi min naumihima, dari tidur keduanya. Artinya pada saat itu dia agak kemalaman datangnya. Kemudian seperti biasa memerah susu. Kemudian ia bertujuan ingin memberikan pertama kepada kedua orang tuanya. Cuman orang tuanya pada malam itu sudah tertidur. Ya. Sedangkan aku tidak suka atau tidak mau untuk membangunkan kedua orang tua saya karena takutnya mengganggu istirahat. Ini adabnya anak kepada orang tua sampai segininya Bapak sekalian. Nah, kemudian wa akrahu an abda'a bisibyati qablahuma, sedangkan aku juga tidak menyukai kalau aku memberikan perahan susu yang pertama itu kepada anak-anak saya qablahuma, sebelum orang tua. Sehingga apa yang terjadi? Wasibyatu yatadawuna inda qadamayya, sehingga anak-anakku itu merengek-rengek inda qadamayya, ya, di bawah atau di dekat telapak kaki. Artinya si anak itu merengek sujud, ya, saking lapar atau mungkin haus, ya, supaya si bapaknya tersebut memberikan air susu. Falam yajal dalika da'bi wa da'bakum hatta tala al-fajr. Nah, tidak henti-hentinya anak saya itu selalu merengek-rengek karena kehausan atau kelaparan. Ya, aku melewati itu semua dengan ikhlas hatta tala al-fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya apa? Sampai orang tuanya terbangun. Tuh bayangin ya. Anaknya lapar tapi orang tuanya lagi tidur, gak berani ngebangunin. Padahal kebiasaan dia, amal solehnya, apa-apa makanan prioritasnya bukan keluarga kecilnya dulu, tapi orang tuanya dulu. Sampai anaknya kelaparan, sampai datang waktu subuh tetap tidak memberikan karena orang tuanya belum meminumnya atau memakannya. Ini adabnya anak kepada orang tua sampai segitunya. Nah, sehingga ditutup doanya tersebut, kata si laki-laki yang pertama tadi, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika batigo'a wajhika. Nah, ini puncaknya ini. Fa in kunta, jika engkau Allah ta'lamu mengetahui anni, sesungguhnya aku fa'altu dzalika, melakukan itu semua yang tadi diceritakan, ibtigo'a wajhika, dengan hanya mengharap ridhomu, fakhruj lana, maka tolonglah bukakan, renggangkanlah lana, bagi kami, furjatan, satu renggangan, narok, sehingga aku melihat, minha, dari itu celah-celah atau renggangan, as-sama, pada langit. Ya Allah, amalan saya tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau engkau tahu bahwa saya melakukan itu adalah karena mencari ridhomu, tolong atuh ya Allah, bukain dah dikit mah, sehingga saya bisa melihat keluar, melihat ke langit, ya. Maka apa yang terjadi? Fafarajallahu lahum furjatan hatta yarawna minha as-samaa. Maka Allah merenggangkan lahum, bagi mereka, furjatan, satu renggangan, hatta yarawna minha as-samaa, sehingga mereka sudah mulai bisa melihat langit. Nah, ini adalah keberkahan
doanya orang yang berkah hidupnya oleh karena berbuat baik kepada orang tua. Sebenarnya gini Bapak sekalian, poin pentingnya itu adalah ya kalau isi hadisnya betul bahwa kita ini sebagai anak punya kewajiban untuk menjaga kedua orang tua dan memprioritaskan prioritaskan orang tua ya sebelum siapa-siapa, apalagi sebagai laki-laki. Kalau anak laki-laki mah sampai kapanpun adalah milik daripada orang tuanya, Bapak sekalian. Dan banyak kisah-kisah aduan sahabat kepada Rasulullah yang berkaitan dengan orang tua. Dan Rasulullah itu selalu membela orang tua karena memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam ini. Nah, tapi artinya kita boleh Pak doa sama Allah dengan berwasilah amal soleh. Ya Allah, tadi pagi saya sedekah sekian kepada si fulan. Saya sebenarnya itu mengharap ridho Allah. Lancarkan ya Allah usaha saya. Ya, itu boleh. Ya. Jadi boleh berwasilah dalam doa kita melalui amal soleh. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua jam berapa? Yang kedua waqala asani, dan berdoa siapa asani orang yang kedua. Allahumma innahu kanat li binnatu ammin uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu rijalan nisa'i lahiriha. Allahumma ya Allah, innahu sesungguhnya hal kanat terbukti li padaku ibnatu ammin, punya anak perempuan paman. Jadi si laki-laki yang kedua ini dia punya saudara, yaitu anak perempuan dari pamannya. Berarti kalau bahasa kita namanya sepupu. Sepupu dalam Islam itu sudah bukan mahram Bapak sekalian. Karena mahramnya itu hanya sampai di paman, mahramnya itu hanya sampai di bibi atau di uwa. Sedangkan anaknya uwa, anaknya bibi itu sudah bukan mahram. Nanti bisa dibaca Quran surat An-Nisa secara gamblang jelas siapa aja yang disebut mahram. Nah kemudian uhibbuha, aku mencintainya, kata si laki-laki ini. Jadi suka sama sepupunya yang perempuan itu. Ka'asyadi ma yuhibbu rijalun nisa, ya normal seperti laki-laki mencintai perempuan. Fatalabtu ilaiha nafsaha, maka aku menginginkan ilaiha padanya nafsaha dirinya. Fa'abat, tapi dia menolak. Jadi si laki-laki ini berterus terang ya. Ya artinya ia hampir melakukan perbuatan yang dilarang antara laki-laki dan perempuan. Cuman si perempuannya itu apa? Fa'abat, menolak. Nah, tapi menolaknya itu ada syarat, hatta atiyah habimi ati dinarin, kecuali kalau kamu bisa ngasih saya uang 100 dinar. Fasa'aitu, maka aku susah payah. Maksudnya mencari modal, nyari dana, nggak tahu dari mana. Hatta jama'atu mi'ata dinarin, pada akhirnya terkumpul juga uang yang 100 dinar. Nah, udah punya modal, datang lagi. Falaki tuha, maka aku menemui sepupunya Pak. Ya. Sebenarnya suka sama suka, dan boleh itu dalam ajaran Islam aja boleh. Biha dengan membawa itu mi'atu dinar. Falamma qa'ad itu udah transaksi, ya dikasih uang yang 100 dinar. Singkat cerita, falamma qa'ad itu ketika aku duduk baina rijlaiha, antara dua kakinya. Artinya udah hampir melakukan perbuatan yang dilarang pada saat itu. Tiba-tiba qalat, berkata itu ibnatu Amin, sepupu saya berkata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, wala tabtahil khotama, janganlah kamu membuka cincin. Maksud membuka cincin itu adalah menggauli kecuali setelah adanya hak. Jadi artinya jangan menggauli setelah adanya hak. Yang memperbolehkan itu manakala sudah ada ikatan pernikahan. Kalau belum ada ikatan pernikahan, baru khitbah doang, ya kagak boleh. Ya. Karena
belum ada akad antara wali si perempuan dengan si laki-laki yang akan menikahinya tersebut. Ya. Kalau sekarang mah banyak perempuan yang ngaku-ngaku titisan Siti Maryam. Hebat banget itu ya. Benar. Ini saya titisan Siti Maryam katanya. Karena saya punya anak, belum punya suami. Ya. Ada baik ya. Nah, fakumtu anha, saya mendengar sepupu saya berkata, ya Abdullah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Fakumtu, aku berdiri anha darinya. Artinya dia pergi meninggalkan si perempuan tersebut dan gak jadi untuk melakukan hal yang dilarang. Maka Allahumma fa in kunta, ya, ta'lamu anni qad fa'altu dzalika, jika engkau mengetahui kejadian itu dan saya gagal melakukan itu adalah karena mengharap ibtigha wajhika, mengharapkan keriduanmu, karena di dalam hati saya masih ada rasa takut kepada Allah, fafruj lana minha fafaraj lahum furjatan. Sama doanya kayak yang tadi, maka Allah membuka celah yang kedua, ya, bagi mereka. Tapi belum bisa keluar, belum. Ya, mereka dorong, tiba-tiba ringan, terbuka 2. Tadi kan 1 purja, sekarang jadi 2 purja. Ya, udah semakin kelihatan banget itu langit, tetapi belum bisa dilewati, belum bisa keluar. Terakhir, waqala al-akharu, maka berdoa orang yang ketiga, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku kuntu, terbukti aku istajartu, aku memperkerjakan ajiron seorang pekerja, bifaroki uruzin, yang mana upahnya itu kesepakatannya adalah bagi hasil. Nah, ini bagi hasil. Nah, jadi si laki-laki yang ketiga ini, saya dulu pernah punya seorang pekerja, yang mana pekerjanya itu adalah saya pekerjakan untuk mengolah ladang atau sawah mungkin dengan sekarang. Nah, dalam akadnya tersebut, upahnya itu adalah dengan cara bifaroki uruzin, dengan cara bagi hasil tatanduran, berarti hasil panennya. Ya, bagi hasil, ya bukan entah itu paruan atau lain sebagainya, itu kan tergantung dari kesepakatan antara dua belah pihak. Nggak dijelasin di sini, intinya bagi hasil. Falamma qada, maka ketika selesai amalahu, perbuatannya atau pekerjaannya itu si ajiron, si orang yang saya pekerjakan, qala, ia berkata, atini, berikanlah kepadaku hakku, fa'aradtu alaihi haqqahu. Fa'aradtu, maka mana apa ini? Kata si laki-laki tadi, ketika sudah selesai panen, ya, maka tolong berikan kepadaku hakku, artinya sesuai dengan kesepakatan. Ya. Tapi fa'aradtu, aku tidak menyerahkan lah, tidak memberikan alaihi kepada orang tersebut haqqahu, haknya. Jadi pas giliran sudah panen, ternyata si pemilik ladang itu tidak memberikan hasil, ya, yang paruannya itu kepada orang yang bekerjanya. Ya biasa begitu, kalau udah hasil kan memang kadang-kadang begitu, ya. Kalau bisa mah dirubah, terus kalau bisa mah jangan paruan, ya. Soalnya ini ternyata hasilnya banyak banget ini, nggak rugi sih, gitu. Jadi kadang-kadang begitu, Bapak sekalian. Ya. Nah ini juga sama, si laki-laki yang ketiga ini memperkerjakan seseorang, tetapi pas giliran waktunya bagi hasil, ia malah tidak menyerahkan hasilnya tersebut kepada orang tersebut sebagai haknya. Fatarokahu, kemudian aku meninggalkannya. Warogiba anhu falam azal ajra'uhu. Maka si laki-laki yang tadi ajiron itu, yang seorang pekerja itu, ya udah pergi, artinya tidak mau bekerja lagi di orang tersebut. Kenapa? Kemarin aja kagak bayar, ya.
Padahal saya jasanya banyak banget ini, udah keringat dan segala macam gitu kan, ngurus nyemprot. Nah, falam azal ajrahu hatta jama'tu minhu baqaran wara'iyaha. Nah, maka kata si laki-laki yang ketiga ini, setelah si Ajiron tadi meninggalkan saya, artinya tidak mau bekerja lagi, maka akulah yang bekerja untuk ladangku sendiri. Sehingga dari hasil bekerja dan panen, maka aku mampu mengumpulkan harta sehingga minhu baqaran, sehingga aku bisa membeli sapi. Waro'iyaha, sekaligus orang yang merawatnya atau mengembalakannya. Nah, maka tiba-tiba faja'ani, datang lagi kepadaku. Siapa? Orang yang tadi yang kagak dibayar. Ittaqillaha, kata si orang tadi, takutlah kamu kepada Allah. Wala tadlimni, janganlah mendolimiku. Wa'atini, berikanlah kepadaku hakku. Jadi nagih ya. Jadi si laki-laki tadi pergi itu ya tetap nagih lagi gitu kan, karena memang yang kemarin itu belum dibayar. Nah, maka fakultu, orang yang ketiga yang sedang berdoa tadi berkata, idhab ila dzalikal baqar, silahkan kamu pergi ke sapi itu. Tuh ada sapi, pergi ke sono. Waro'iyaha, pergi kepada pengembalanya. Faqala, maka berkata itu si laki-laki Ajiron tadi, ittaqillaha wala tahzabi, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu mengejekku. Wala tahzabi, janganlah kamu mengejekku. Entah ngaguguyonkeun kaulah, itu kalau kata orang Sunda. Fakultu, maka berkata aku, ini sesungguhnya aku la ahza'u bika, aku tidak mengejekmu. Fakhud, ambillah apa dzalikal baqara, fakhud, maka ambillah oleh kamu dzalikal baqara, itu sapi, waro'iyaha, sekaligus sama pengembalanya. Wah, diambil itu ya. Diserahin si sapi tersebut sama si pengembalanya oleh si orang yang laki-laki ketiga tadi kepada si pekerja yang dulu belum dibayar. Fa akhadahu fantalaqa biha, maka mengambilnya itu si laki-laki Ajiron, fantalaqa biha, dan meninggalkan meninggalkan si laki-laki tadi biha, dengan membawa sapi dan pengembalanya. Artinya gini Bapak sekalian. Jadi kita ini diajarkan sama Nabi, kan ada hadis bahwa kita memberi upah itu sebelum keringat orang yang bekerja itu kering. Cuman kan artinya kembali kepada kesepakatan, karena ada yang memang kontan langsung, ada yang memang seminggu sekali, ada yang memang sebulan sekali sistem gaji, ya itu kan nggak masalah, sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Akan tetapi kalau kita mempekerjakan orang, jangan sampai ada satu waktu, 1 hari, 2 hari yang dia berjasa dalam pekerjaan tetapi kita lupa membayarnya, itu dosa. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, sehingga untuk menembus dosanya apa? Semua sapi yang digembala, bahkan termasuk pengembalanya, itu menjadi hak milik si laki-laki yang dulu pernah dipekerjakan yang belum bayar. Padahal sapinya udah gede, mungkin sudah banyak anak-anaknya gitu. Tetapi dikasih semua. Kenapa? Karena dengan sebab uang dialah gitu. Dasarnya itu kan uang yang harus dikasih ke orang tersebut, tetapi dia beliin kambing, dia beliin sapi, maka seluruh yang berkembang di situ modalnya satu, yaitu uang yang harusnya dikasih kepada orang yang sudah bekerja tersebut. Maka oleh orang ini dikasih semuanya, ya, karena ini adalah uangnya dia. Nah, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika, sama dengan yang tadi yang pertama kedua, jika engkau mengetahui yang aku kerjakan itu adalah ibtigha wajhika faqruj ma baqiya, tolong ya Allah direnggangkan lagi sisanya. Nah, maka apa yang terjadi kata Nabi, fa farajallahu anhum, fa faraja, maka merenggangkan
siapa Allah anhum dari mereka, sehingga mereka bisa keluar lagi dari dalam goa dan batu yang besar tersebut berkat doa mereka, dan doanya yaitu dengan wasilah amal soleh yang sudah mereka kerjakan, maka Allah memberikan keringanan sehingga batu tersebut bisa bergeser, dan pada akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari dalam gua. Nah, ini Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pelajaran pentingnya itu adalah bahwa kita ini harus bakti sama kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus tanamkan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita mau berdosa tidak ada orang sekalipun, tapi Allah mengetahui kita. Dan kemudian kita harus membayar hak orang yang kita kerjakan. Dan selebihnya hikmahnya adalah boleh kita berdoa kepada Allah dengan wasilah menyebutkan amalan kebaikan. Dan yang terakhir, senjata pamungkasnya orang yang beriman, orang yang beragama Islam, bahkan dalam keadaan terdesak, maka senjata pamungkasnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seseorang tidak mau berdoa, itu dikatakan orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena berarti ia tidak butuh dengan yang menggerakkan dia, tidak butuh dengan yang menciptakan dia, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembacaan hadis yang tadi kita pelajari ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.